Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa khairu wa syaru bimasyiatillah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Ya Rabbana wa'fu anna wamhul ladzi kana minna. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita memulai pengajian kita, masih pembahasan daripada fadilah melafadzkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada bulan hari ini adalah bulan Asyura, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kemuliaan, dan juga bulan yang penuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingatkan kepada kita semuanya, bulan Asyura adalah bulan di mana peristiwa para nabi terdahulu, Nabi Allah Nuh itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari banjir bandang, yaitu suatu banjir yang mana gunung-gunung terendam semuanya. Itu Nabi Nuh selamat dari banjir tersebut. Itu juga bulan Asyura. Nabiullah Ibrahim selamat dari kobaran api karena dibakar oleh Raja Namrud karena mempertahankan tauhidnya. Itu juga bulan Asyura. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabiullah Yunus ketika ditelan oleh ikan hiu. Itu juga bulan Asyura. Nabiullah Musa ketika berhadapan dengan Raja Fir'aun sehingga diselamatkan oleh Allah. Itu juga bulan Asyura. Dan tentunya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah karena akan dibunuh oleh orang kafir, pindah dari Makkah menuju ke Madinah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan. Itu juga bulan Asyura. Sehingga akhirnya umat Islam menandai daripada bulan Asyura ditandai dengan awal tahun Hijriyah atau kalender Hijriyah. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita semuanya di bulan Asyura ini mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan kemuliaan dari Allah, dan tentunya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dibebaskan, kita diselamatkan dan dijaga oleh Allah dari wabah virus COVID-19. Mudah-mudahan kita selamatkan, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad nazama, dan telah menazamkan. Siapa? Ba'dhu ahlil ilmi, sebagian ahli ilmu. Radhiya, mudah-mudahan meridhoi. Allahu, siapa Allah? Anhu, dari ba'dhu ahlil ilmi. Menazamkan terhadap apa? Al-masailah, terhadap beberapa permasalahan. Allati masail, permasalahan itu tusanu, disunahkan apa? Atasmiyatu, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim fiha, terhadap akan memulainya suatu permasalahan. Faqala, maka mengatakan siapa? Ba'dhu ahlil ilmi,
Wa tasmiyatur rahmani, adapun mengucapkan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Jalla maha agung. Apa jalaluhu? Keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Lana, bagi kita. Syariat disyariatkan. Yang disyariatkannya itu apa? Disyariatkannya adalah melafadzkan, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim terhadap apa? Terhadap permasalahan-permasalahan yang akan kita lakukan. Maka itu semua lafaz bismillahirrahmanirrahim, fahris, maka berusahalah alaiha, atas bismillahirrahmanirrahim, wa ausil, dan terus meneruslah selalu dan senantiasa melafadzkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi melafadzkan bismillahirrahmanirrahim itu disunahkan. Melafadzkan bismillahirrahmanirrahim itu disyariatkan. Disyariatkan terhadap apa? Terhadap setiap aktivitas, setiap kegiatan yang akan kita mulai. Fahris, maka berusahalah. Wa ausil, dan terus meneruslah. Jangan sampai kita lupa untuk melafadzkan bismillahirrahmanirrahim. Lah, bagaimana ketika kita lupa? Bismillahirrahmanirrahim awalihi wa akhirihi. Ketika kita ingat langsung mengucapkan bismillahi awalihi wa akhirihi. Kadil akli, seperti kita ketika mau makan, wasyurbi, dan minum. Alladzaini, kedua-duanya itu, makan dan minum, tajammalah, maka baguskanlah, maka indahkanlah dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Makan dan minum, tentu kita tidak asing anak-anak. Ada doanya dan ini hafal di luar kepala. Apa itu doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, ini adzabannar ini. Saya pernah mendapatkan ijazah anak-anak tentang doa makan ini. Ternyata sirinya doa ini, sirinya doa makan ini, Allahumma ya Allah, barik lana, berikan keberkahan kepada kita, fima rozaqtana, fima, di dalam rezeki yang telah Engkau berikan kepada kita ya Allah, wa qina fima rozaqtana wa qina adzabannar, dan jagalah diri kita adzabannar, dari siksaan api neraka. Apa siksaan api neraka? Terhadap makanan dan minuman yang kita makan dan minum. Ternyata sirinya itu gini. Ketika makan atau ketika kita minum, jangan sampai makan dan minum itu ada yang mubadzir. Apa alasannya? Karena mubadzir, inna mubadzirna karena ikhwani syayatin. Mubadzir itu temannya setan. Lah, setan itu tempatnya di neraka. Lah, kalau kita berbuat mubadzir berarti tempatnya neraka. Lah, mubadzirnya di mana? Nah, ini. Ketika makan kita sisakan sedikit. Ketika minum kita sisakan sedikit, tidak kita habiskan. Padahal makan itu kita ambil sendiri. Padahal minum kita ambil sendiri. Contoh umpama kita di warung ini, biasanya ini. Kita beli sate, atau kita beli bakso, atau kita beli rawon. Makan sendiri, ngambil sendiri. Makan, tem, lahap, alhamdulillah lahap. Set. Kemudian kita sisakan sedikit, itu 1 sendok. Tidak kita makan. Lah, ini maksudnya apa? Lah, inilah yang dimaksud dengan mubadzir. Lah, mubadzir itu temannya
setan. Lah setan itu tempatnya di neraka. Lah kalau kita berbuat mubadzir, maka juga kita tempatnya di neraka. Maka sirinya doa makan wa qina adzabannar yang kontan pada saat itulah makannya itu harus dihabiskan. Kalau itu makan kita ngambil sendiri, kecuali kalau kita tidak ngambil sendiri. Ini biasanya ini anak-anak. Biasanya itu ketika kita undangan undangan pernikahan, undangan khitanan, atau apalah yang ada acara-acara itu loh. Di depan orang makan, di depan orang banyak. Wah, gayanya makannya itu sedikit-sedikit. Nah, kemudian kita sisakan. Padahal kalau kita makan di rumah habis itu. Lah inilah sirinya. Wa qina adzabannar pada saat itu yaitu makan jangan sampai mubadzir. Wa ghuslin dan mandi. Biha tentunya dengan melafadzkan dimulainya dengan bismillahirrahmanirrahim halal tuhuri baik itu dalam keadaan bersih. Wal ghasilin dan terhadap orang yang mandi. Mandi pun juga kita awali dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Wa inda rukubin dan ketika naik kendaraan jaza maka diperbolehkan fil syar'i menurut syarak apa fi'luhu melakukan naik kendaraan al bari atas kendaraan daratan fil bahri atau kendaraan lautan, baik itu kendaraan ketika di daratan maupun di lautan, itu juga disunahkan mengucapkan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Walaupun naik kendaraan itu sendiri juga ada doanya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Lah itu kita awali dulu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Apa sirinya sih mengucapkan bismillahirrahmanirrahim walaupun itu semuanya ada doanya? Ternyata dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim itu anak-anak bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kerendahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kerendahan diri, dengan tawakal kita kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga diri kita. Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan pahala terhadap aktivitas yang kita lakukan. Tentunya aktivitas itu akan memberikan keberkahan. Sumalidakhilin kemudian orang yang masuk ilal masjidi terhadap masjid juga mengucapkan bismillahirrahmanirrahim au baitihi atau masuk rumah, walil muksihi atau ketika memakai pakaian, wanas'in dan melepas pakaian, waiklabin dan mengunci libabil manazili terhadap pintu rumah. Masuk masjid, keluar masjid, masuk rumah, keluar rumah, memakai pakaian, melepas pakaian, menutup pintu, membuka pintu, semuanya kita awali dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Kita lanjutkan minggu yang akan datang insya Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.